Selalu tersenyum. Biasalah. Usap air matamu. Yeay. Luar biasa. Terngiang-ngiang nggak? Terngiang-ngiang Ini nggak? terngiang-ngiang banget. Apalagi pas itu, oh my God. Gitu. Terngiang-ngiang lagu Sedih itu. banget ya, udah gini. Hari ini kita bahas aja ya jamaah yang ada di rumah tentang tema kita. Mengapa semua orang menangis. Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masih kepikiran ya pasti ya. Sama istilah tadi yang viral itu loh, yang sempat tadi kita di awal-awal bawain. Kenapa sih semua menangis? Nah ternyata kata-kata ini berkaitan banget sama kehidupan kita nih. Apalagi yang punya masalah berat, yang lagi ditimpa musibah, ujian berat. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa keluar dari ujian tersebut? Dan bisa kembali tersenyum bersama. Ini Masya Allah, mudah-mudahan hari ini ya, dengan kita membahas di Islam itu indah, semuanya bisa tersenyum. Tentang tema apa sih? Temanya adalah mengapa semua orang menangis. Nah sebelumnya sama-sama kita lihat dulu ada sebuah tayangan tentang laki-laki yang menjadi badut keliling ditemani anaknya. Ini dia tayangannya. Tanggung untung. Jadi setiap harinya itu Pak, dari jam berapa Pak? Sudah maghrib. Sudah maghrib ya? Iya. Bapak sendiri pekerjaannya memang Iya galak badut, galak apa tuh? Kena bangunan, galak tuh pasti ada. Yang penting jadi duit, yang penting boleh duit. ini Serabutan. selalu mengajak anaknya ya Pak? Iya, Ini anak sulung ya? anak nomor 2. Ya Bib, ini kalau kita lihat tayangan tadi ya, ini Allah ini terkadang nih menguji seseorang di dalam usahanya, bahkan bisnis yang dijalani. Banyak teman-teman kita yang punya travel sekarang ini yang biasanya pakai mobil, sekarang jadi pakai motor. Ya istilahnya banyak usaha yang mulai bangkrut nih, karena tidak kuat dengan masalah pandemi. Nah ini sekarang bicara masalah ini, kenapa sih Allah ini terkadang menguji seseorang dalam usaha, bahkan bisnis yang dijalani, bahkan sampai ada jatuh bangkrut nih dan hampir merasa putus asa. Ya, atau mungkin bahkan sampai menangis tentang nasib dan takdirnya sendiri nih Bib. Mohon izin penjelasannya. Baik. Seperti apa? Silakan. Mohon Tafadhol, izin Bib. Bang Fadli, Siap. mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah, oh jamaah, ini penting banget kita untuk pelajari dan bersama-sama Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita untuk belajar mengaji di program yang kita cintai yaitu Islam itu indah. Mengapa semua orang menangis? Tangisan seseorang itu timbul karena beberapa hal. Bisa jadi orang bahagia menangis. Bisa jadi orang yang dia lagi rindu, lagi kangen, dia pun bisa meneteskan air mata. Dan juga bisa juga orang yang terlilit masalah, terlilit hutang, terlilit kebangkrutan, dia pun akan menangis. Maka menangis ini ada macam-macam sebabnya. Ada juga orang yang menangis yang sangat indah, yaitu menangis karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'la. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang boleh saja kok menangis. Karena apa? Karena menangis itu adalah rasa ketika seseorang merasakan hal yang sudah mentok,
nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya aduh nggak ada kekuatan, nggak ada daya. Dia nangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena orang yang menangis terkadang dia merasakan bahwa nggak sanggup lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pesan yang teramat luar biasa terhadap hal-hal yang kadang kita merasa nggak mampu. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan hikmah yang teramat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam ayat yang sangat luar biasa, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah kelewatan terhadap dirinya, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh apapun, seberat apapun yang masalah yang menimpa kita, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini di dalam diri kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-karunia yang indah. Dan juga di antara sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khawlah binti Tha'labah, yang rasanya dia udah nggak kuat dengan perkara yang menimpa rumah tangganya. Karena terjadi sesuatu yaitu zihar, dan turunlah surat Al-Mujadalah. Surat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan bagi rumah tangganya Khawlah. Apa yang dilakukan Khawlah? Khawlah menangis, mengadu, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya jadi jawaban melalui lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bukti rintihan ketika kita menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jawaban terhadap masalah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Bib atas penjelasannya di awal segmen ini, luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah, ada lagi tayangan tentang bocah yang menangis menahan lapar di trotoar. Ini dia tayangannya. Dilansir oleh Tribun News, dalam video itu awalnya tampak pengemudi mobil melihat seorang bocah duduk di atas trotoar. Kemudian, pengemudi ini sengaja memberhentikan mobilnya dan memutuskan untuk langsung menghampiri sang bocah. Saat didekati, terlihat bocah yang duduk beralaskan karung warna putih itu memegangi perut dengan kedua tangannya. Saat ditanya alasannya, bocah tersebut mengaku lapar karena belum makan sejak pagi hari. Mendengar jawabannya, warganet ini langsung mengajak bocah tersebut untuk membeli makan bersama. Di akhir video, ternyata bocah ini tidak sendirian di lokasi itu, namun dirinya bersama sang adik. Dari hasil penelusuran tim Tribun News, diketahui pemilik video itu yakni warga kota Medan bernama MTD Akbar. Ia menceritakan, video itu diambil pada Sabtu 29 Agustus malam, sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, di sekitaran Jalan Gajah Mada, kota Medan, Sumatera Utara. Tadi mengaku pertemuannya dengan bocah bernama Rafael secara tidak sengaja. Ya Allah ya Robby, ngeliatnya sedih banget ya kita ngeliatnya ya. Karena sekarang ini kita lihat banyak banget orang-orang ini yang banyak banget yang akhirnya dalam arti kelaparan dan sampai menangis. Nah pertanyaannya, kenapa Allah masih memberikan ujian berupa kelaparan kepada hambanya? Sampai hambanya ini menangis seperti tadi apa yang kita lihat sama-sama di video yang sebelumnya kita lihat sama-sama tayangannya. Nah bukankah ujian kelaparan ini justru membahayakan Ustadz Maulana? Karena dengan kelaparan ini memancing orang atau menyeret orang ini kepada yang pertama meminta-minta. Dan yang kedua mungkin saja terjadi yang namanya pencurian, pencopetan, penjamretan, perampokan dan lain-lain. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana, tafadhol. Izin Ustaz Sam, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah di hari ini 18 Rajab 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Amin ya Allah. Kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban, bisa disampaikan umur kita hingga masuk bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat tayangan tadi, Masya Allah tabarakallah, sangat menggugah hati kita. Di saat di mana ada orang yang menyia-nyiakan makanan, memilih-milih makanan nih, ya lagi nonton, pasti anak-anak nih, dengerin nih, anak-anak yang lagi nonton nih, mungkin orang tua juga lihat, oh iya ya, anak saya pilih-pilih makanan, enggak aku enggak suka ini, aku enggak suka ini, makannya enggak enak. Nah, coba lihat tayangan tadi, adanya anak yang menahan lapar, sakit perutnya sampai
pun dia punya adik dan seperti itu. Mohon maaf, pertanyaan Mas Fadli sangat menggugah juga buat saya nih. Gimana, kenapa Allah memberi ujian kelaparan kepada seorang hamba? Padahal ujian itu bisa jadi dia membuat hina dirinya. Atau maaf, menandakan dia bisa jadi kufur dan sebagainya. Nah, yang jelas kenapa Allah menguji hambanya? Karena Allah tahu hamba ini mampu menjalani ujian. Dan bisa jadi dengan ujian kelaparan ini makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang lebih enak ibadah sebenarnya kalau dalam keadaan maaf saya katakan tidak terlalu penuh perutnya. Sehingga ada ibadah dalam agama kita yakni berpuasa. Sekali lagi berpuasa. Dengan berpuasa menekan nafsu, mengendalikan nafsu. Bentuk pengendalian nafsu terbaik adalah dengan bentuk lapar. Dengan bentuk lapar. Karena kenapa? Tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Sekali lagi, tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Justru dengan perut yang kenyang, perut yang maaf terlalu sesak, itu bisa mematikan hati. Sekali lagi, bisa mematikan hati. Teringat kisah pada peristiwa Perang Khandaq. Perang Khandaq ini penggalian karena Madinah lagi mau dikepung. Dengan ada dua sisi gunung berarti aman Madinah. Tapi ada sisi lain yang membahayakan. Maka Salman Al-Farisi menganjurkan untuk membuat khandak atau parit. Pada saat pembuatan parit di situ banyak kisah yang terjadi. Di mana para sahabat kelaparan terutama Rasulullah SAW yang juga mengganjal batu di perut beliau. Kenapa? Karena kelaparan. Sampai ada roti yang dimakan 80 orang dengan satu buah roti. Sampai Nabi memberikan, dan itu salah satu bentuk mujizat Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini bentuk bagaimana boleh saja kita lapar tapi tidak menghinakan diri. Seperti tadi anak-anak tadi yang kita lihat tayangan tadi. Ini kalau saya lihat Masya Allah Tabarakallah. Dia tidak mengemis. Masih tetap berjuang untuk mencari nafkah. Sekalipun dari pagi sampai malam belum dapat makanan untuk dibeli. Uang untuk membeli makanan, untuk mengisi perutnya ternyata termasuk adiknya. Sekiranya dia mau menghinakan diri, dia pasti mengemis. Dia pasti meminta. Tapi terlihat ada orang yang memuliakan dirinya dengan tidak menghinakan diri di hadapan manusia. Ya, jadi ada orang, Masya Allah, di sini artinya tidak ada sifat riaknya, tidak ada sifat kerakusan. Dengan belajar bersabar, dengan lapar, itu mengajarkan diri kita untuk lebih banyak bersyukur. Kenapa ada puasa Daud? Yeah. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Supaya ketika dia berpuasa dia merasakan lapar. Ketika dia tidak berpuasa dia merasakan kesyukuran. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita akan melihat lagi sebuah tayangan yang mungkin saat ini banyak sekali terjadi nih. Tentang seorang ibu histeris menangis ketika tak mampu membayar hutang. Ini dia tayangannya. Dia lamun dek sabulan sakali cenai manyarna sabulan sakali nu puguh nya tah ibu-ibu kudu hayo tanggung renteng abdi mah tak diri tigawe teh keur bayaran hutang atuh tengku nafsu. Itulah potongan rekaman video sejumlah ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat yang tengah membicarakan utang mereka. Video tersebut beredar di media sosial sejak Kamis lalu. Nauzubillah summa nauzubillah, ini salah satu ujian yang membuat seorang ini menangis bahkan hilangnya senyuman dalam kehidupannya, yaitu adalah dengan berhutang nih. Yang kadang-kadang ya Allah nauzubillah min zalik, kadang-kadang kita tuh nggak mau melakukannya tapi ini kayaknya ada unsur keterpaksaan gitu ya. Ini kenapa nih sekarang pertanyaannya? Allah itu nggak mencegah aja sekalian untuk kita tuh atau memberikan hidayah kita kepada kita langsung ini supaya kita itu berpikir berkali-kali dalam untuk berhutang. Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kami Ustaz Maulana Habib Abdullah, Mas Fadli dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat seseorang gelisah, kemudian tidak merasakan ketenangan, bahkan sampai menangis sebagaimana tema kita hari ini adalah tentang soal hutang piutang. Tapi kok kenapa Allah tidak mengharamkannya? Sama seperti perceraian, kurang lebih perceraian adalah sesuatu yang buruk, perceraian adalah sesuatu yang dibenci sama Allah.
Allah, tapi Allah tidak mengharamkannya. Kenapa? Karena itu adalah jalan darurat atau jalan terakhir. Hutang adalah sesuatu yang kurang baik, hutang adalah sesuatu yang buruk, tapi Allah tidak mengharamkannya karena ada keadaan-keadaan di mana seseorang terpaksa untuk berhutang, namun tidak menjadi hobi ketika berhutang, bukan menjadi suatu kebiasaan ketika berhutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an, yakni tentang hutang piutang. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat ini turun di tengah-tengah komunitas yang ummi sebenarnya. Komunitas orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faktubu, maka tulislah ketika ada hutang piutang. Hikmah pertama, kenapa ada hutang piutang dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpaksa, karena Allah menginginkan semua masyarakat muslim ini jago matematika. Jago menghitung-hitung, jago menulis, jago membaca gitu. Jadi tidak menjadi masyarakat yang kalah hitung-hitungannya dengan orang di luar Islam. Subhanallah. Allah menginginkan kita tahu cara menghitung. Yang kedua, tahu cara bersaksi. Maka kita menjadi komunitas yang jujur. Ketika seseorang berhutang, maka gunakan dua saksi yang adil yang jujur. Maka tahu cara bersaksi dengan jujur, tidak menyalahi janji tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencegahnya, malah mengizinkannya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwa tetangga kita ada orang yang berhutang. Kenapa? Supaya kita tahu mereka adalah target zakat. Ingat dalam Al-Qur'an disebutkan salah satu target zakat siapa? Wal gharimina 'alaiha. Orang yang mempunyai hutang yang tidak mampu lagi dia untuk membayarkannya. Ketika seseorang memberikan sedekah kepada orang di jalanan, maka itu bernilai sedekah. Tapi ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkannya, yaitu orang yang hendak berhutang, maka itu pahalanya lebih banyak. Tapi wallahu a'lam, di zaman sekarang ini banyak juga karena Allah menghalalkannya, banyak dipakai hutang piutang ini untuk menipu. Naudzubillahi min dzalik. Allah berikan kita kemudahan bukan untuk yang namanya alasan untuk kita menipu orang lain. Banyak yang tiba-tiba datang punya hutang, apalagi masa pandemi seperti ini, kita semua dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau gelisah, jangan berhutang. Bagaimana Ustaz caranya supaya tidak berhutang? Usahakan keinginan kita tidak melebihi daripada kemampuan kita. Mengukur kemampuan kita. Kita ini terlalu banyak nih teman-teman melihat ke atas. Apalagi mungkin teman-teman kalau lagi scroll-scroll, mungkin teman-teman lagi lihat story-story teman-temannya, oh enak ya bisa liburan ke sini, enak ya akhirnya menggunakan hutang untuk bisa liburan ke sana juga. Enak makan di sini, akhirnya menggunakan hutang untuk bisa makan itu juga. Jadi itu sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak dalam hal perhitungannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Terima Sama-sama, kasih Mas banyak Fadli. Ustaz Syam. Nah ini bicara masalah tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu biasanya diuji pada saat ekonomi itu lagi naik ya. Dan perempuan diuji pada saat ekonomi lagi terpuruk. Nabi bagaimana dengan bicara masalah pasangan yang selalu berulang nih karena kejadian tadi itu ya. Berselingkuh dan menyakiti sampai membuat menangis pasangannya. Apakah ini tandanya Allah ini udah nggak pedulikan lagi sama orang itu Bib? Dan sehingga Allah ini akan membuat nangis terus menerus nanti di akhiratnya. Bagaimana penjelasannya Bib? Nih hati-hati nih sama perselingkuhan nih, hati-hati nih. Nauzubillah. Bahaya banget. Iya, benar. Tapi kayaknya Ntar, ya sabar ya Bib ya. Ntar waktunya udah mau habis ya. Ntar Siap. sekalian ini penjelasannya setelah yang satu ini ya. Baik. Udah jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.